Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kak Dwi dan Kak Triana apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya, Bang. Ya, adik-adik di rumah, kita kembali mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Marturia HKBP Kedaton. Nah, Kak Dwi dan Kak Triana, supaya hari Minggu ini lebih semangat ya Kak, kita mau ngapain dulu nih Kak? Warming up dong pastinya, Bang. Iya. Bener banget Kak. Kita mau bernyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah dan Tinggi-tingginya lah. iya, ya adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya Kak ya? Ya, biar lebih semangat ya, Bang ya. Iya, Kak. Bergerak ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi tak terlampaui dalam, tak terselami lebar, tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Tinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, udah semangat nih kita ini Kak. Sudah semangat Ya, pastinya. semoga adik-adik di rumah udah semangat karena kakak-kakaknya udah semangat juga ya Kak. Bang. Ya, sebelum kita memulai ibadah, ada yang harus dipersiapkan dulu nih. Apa aja nih Kak? Yang pertama pasti Alkitabnya, Bang. Alkitab, dan yang terakhir siapkan persembahan ya Kak. jemaat dan Persembahan. Ya, sebelum mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bernyanyi lagu Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku,
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Haleluya, kita berdoa sama-sama mengucapkan, Kau bangunkan jiwaku, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. kehausan jiwaku. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masukin renungan ya Kak ya. Ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Bernyanyi dulu. pastinya, Kita mau Bang. bernyanyi apa nih Kak? Allah menciptakan saya untuk Kemuliaannya. Ini lagu baru ya Bang ya? Iya. Adik-adik di rumah sambil belajar. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaannya. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami guru sekolah minggu beserta hamba-Mu, berserta anak-anak sekolah minggu dan bersama orang tua mereka, hendak mendengarkan ajaran Tuhan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab hati kami, pikiran kami siapkan untuk mengisi dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjadi pedoman, penuntun, dan suluh dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah anak-anak-Mu bertumbuh dalam ajaran Tuhan dan hidup berkenan bagi Tuhan. Berkati kami pada minggu hari ini, hanya bersama-Mu Tuhan, kami hidup memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Iya, firman Tuhan hari ini buat kita yaitu dari Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31. Dibuka Alkitabnya ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Dibuka Alkitabnya, dibaca, diikuti dalam hati. Dan Inang baca dari sini ya, diikuti dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi,
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini menceritakan tentang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan bumi atau alam semesta. Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti. Itulah yang disebut hari perhentian atau hari Sabat. Apakah yang diciptakan Allah pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6? Diingat ya adik-adik, Allah menciptakan pada hari pertama yaitu terang. Pada hari kedua cakrawala. Pada hari ketiga laut, darat, tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang? Matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima Allah menciptakan ikan dan burung-burung di udara. Pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Itulah yang kita baca tadi di ayat ke-26. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Allah menciptakan 6 hari lamanya. Kenapa Allah menciptakan alam ini? Tadi masih ingat nyanyiannya kan? Allah menciptakan alam semesta dan isinya supaya memuliakan Allah, ya. Dan Allah menciptakan alam dan isinya, setelah Dia selesai menciptakan dilihatnya semua baik. Ada lagu di kita kan, pop rohani, semua baik, semua baik. Itu kan dinyanyikan. Allah menciptakan semua baik. Allah melihat ciptaannya semua baik. Terutama pertama dulu Allah ciptakan alam ini, baru yang terakhir diciptakan ialah manusia. Kebutuhan manusia makan dan minumnya adalah dari alam ini. Jadi artinya Allah menyediakan dulu apa kebutuhan manusia. Baru diciptakan ialah manusia. Baru kesaksian dan pengakuan Yeremia bahwa katanya sebelum manusia terbentuk dalam rahim ibunya, Allah telah mengenal manusia. Itu ya. Nah, Adam dan Hawa diciptakan Allah dari debu tanah. Tetapi Yeremia mengatakan kita ini sudah ada dan dibentuk dalam rahim ibu, iya kan? Baru kita dilahirkan. Tetapi kita juga adalah dari tanah dan badan kita ini juga akan busuk nanti. Dan setelah selesai kita dari dunia ini kembali menjadi tanah, menjadi debu, itu ya. Jadi kita diciptakan dan kita memperoleh hidup di alam semesta ini, tapi ingat Tuhan juga akan mengakhiri kehidupan kita kembali ke jadi tanah. Tetapi tidak sebatas kembali ke tanah, tetapi Allah melalui Yesus Kristus bahwa sekalipun mati Dia akan hidup dan akan bangkit kembali. Dan sebentar lagi dan minggu-minggu ini akan kita peringati tentang Yesus yang menderita dan disalibkan dan mati kemudian bangkit.
Nah itu, nah kita diingatkan Allah menciptakan kita, Allah memberi kehidupan kepada kita dan itu baik kalau kita diberikan kehidupan pada kita. Dan juga akan mengalami kematian, tetapi melalui kematian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pertama kita diciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataan-Nya, dibentuk dengan tangan kuasa-Nya, dengan hikmat-Nya. Dan Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Istilah teologinya dikatakan creatio ex nihilo, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan manusia serupa atau segambar dengan Allah. Kita ini adalah wajah Allah. Kita ini adalah penampakan Allah. Apa yang kita perlihatkan dari wajah kita, yaitu sifat-sifat yang benar, sifat-sifat yang baik. Itu yang kita nampakkan. Makanya disebut kita segambar dan seturut atau serupa dengan Allah. Itu ya. Jadi jikalau kita perlihatkan atau kita tampakkan melalui sifat kita, perilaku kita dan tindakan kita dan seluruh tubuh kita ini kita tunjukkan sifat dan perkataan dan seturut dengan Allah, berarti kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita mempunyai tugas untuk wakil Allah, dikatakan di sini berkuasa atas ikan di laut, atas tumbuh-tumbuhan, atas burung-burung, atas semua ciptaannya. Kita istimewa ya, memiliki akal, memiliki pengetahuan, membandingkan atau membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Itu bahwa kita serupa atau segambar dengan Allah. Jadi istimewanya kita memahami hidup kita, kita punya kuasa untuk menaklukkan dunia ini atau segala ciptaan Tuhan. Artinya kita diberikan tugas memelihara, melestarikan, menjaga binatang-binatang, baik itu binatang peliharaan kita, tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan haruslah kita lestarikan dan kita jaga karena kita menerima sumber makanan dari yang Tuhan ciptakan tadi. Yang pertama disediakannya untuk kita, maka diberikan kepada kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Anak-anak sekolah minggu, karena itu bagaimana juga kita untuk mensyukuri makanan atau berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Seringkali kita anak-anak sekarang kalau diberi makan malas atau makanannya mubazir, terbuang-buang, tidak dihargai. Padahal sudah disediakan papa mama kan, tapi kita tidak menghargainya, tidak mensyukurinya, tidak menyadarinya Tuhan sediakan itu kepada kita. Bahkan kita cukup setiap hari, bukan untuk kita buang-buang, tetapi itu harus kita pelihara, kita syukuri, kita nikmati. Dan juga kita kalau memiliki makan dan minum, mungkin lebih kita harus membagi kepada orang yang tidak makan, yang miskin, yang tidak mendapat apa-apa, ya kan? Kita harus membaginya itu. Tuhan juga memberikan akal kepada kita. Kalau ada orang yang kurang berakal atau kurang pintar, kita juga harus membagi ilmu kita. Karena kita adalah diberikan wakil tadi atau tugas untuk memperbaiki dan mempertahankan yang baik yang Tuhan ciptakan bagi kita. Dan kita diciptakannya serupa dengan gambarnya. Jadi adik-adik, kenapa kita mengenal Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita ini semata-mata memang diciptakan baik dan juga untuk hidup baik dan untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai diberikan Tuhan kehidupan kepada kita, itu diingatkan kita ya, kita segambar dengan Allah.
Artinya kalau Allah itu berkuasa untuk ciptakan dunia ini, manusia juga punya kuasa untuk ciptakan dunia ini baik. Gitu ya, untuk menciptakan dunia ini bertumbuh dan juga selalu maju dan berkembang dan bagus. Itu ya, terutama juga diri kita harus bertumbuh baik di pengajaran yang baik, di pengetahuan yang baik, di perbuatan yang baik, terutama hidup benar. Gitu ya, itu yang dinamakan serupa dengan Allah. Jadi adik-adik, ingatlah akan engkau diciptakan bagaimana. Ingatlah bagaimana Tuhan menciptakanmu. Yang tidak ada menjadi ada, dan sudah yang ada itu haruslah kita ciptakan baik. Itu ya, haruslah kita jaga dengan baik. Karena apa? Karena kita ditugaskan untuk hal itu, karena kita diberi pengetahuan akan hal itu. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan, dilihatnya baik, kemudian dipeliharanya. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi disediakan segala sesuatu untuk kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi kita juga diberikan tugas. Diberikan tugas sebagai wakil Tuhan untuk merawat ciptaannya dan menjaganya tetap baik, bukan merusak. Juga kita harus bersyukur kita diberikan udara yang segar. Jangan kita cemarkan itu ya, jangan mencemari dengan kotor atau tidak bersih-bersih kan. Kalau tidak bersih tentu udara kita tidak segar, baik itu di rumah, baik itu di ruang tidur kita, baik itu pakaian kita, supaya kita harum dan beraroma, enak dicium atau enak dalam penciuman orang kan gitu. Karena itu kita mensyukurnya Tuhan memberikan udara yang segar bagi kita. Nah, inilah kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap menjaga diri kita baik, sekeliling kita juga harus baik, dan kita harus melakukan yang baik. Yang baik, bermoral yang baik, dan juga disukai oleh orang lain. Kita menjadi sukacita, kemuliaan bagi Tuhan. M-U-L-A ya, Li-I-A, mulia ya. M-U-L-I-A, mulia. Diingat nyanyiannya tadi ya, dipelajari, bisa kok dibuka YouTube-nya ya, dipelajari lagu-lagunya. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Satu ya, dari debu tanah. Tetapi satu lagi diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi manusia itu satu. Satu ya, baik itu laki-laki perempuan. Nah, Allah menciptakan manusia itu laki-laki. Laki-laki, kalau laki-laki itu harus menunjukkan bahwa dia strong, hebat dan jago ya, tangguh, dan harus memperlihatkannya tidak kalau laki-laki tidak seperti perempuan diciptakan, harus tetap menunjukkan dia adalah memang laki-laki gagah gitu kan. Demikian juga perempuan diciptakan bukan seperti laki-laki, tetapi memang diciptakan perempuan itu ya. Jadi hanya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki mirip perempuan atau jiwanya seperti perempuan, enggak, dan juga perempuan seperti laki-laki, enggak seperti itu. Tuhan menciptakannya laki-laki dan perempuan dan satu itu ya, dan satu. Nah, karena itu kita harus sebagai laki-laki menunjukkan sebagai laki-laki dalam pekerjaan, dalam sifatnya, juga perempuan harus menunjukkan sifatnya lemah lembut sebagaimana sifat dan tanggung jawabnya sebagai perempuan gitu. Allah memberkati alam ini, Allah memberkati Adam dan Hawa, juga ayah dan ibu kita, juga laki-laki dan perempuan kita kan. Ada laki-laki, ada perempuan, kita diberkatinya untuk bisa berpikir, untuk bisa bekerja, untuk bisa menunjukkan sifat kita
sebagai sifat yang serupa dengan Allah, juga sifat kalau laki-laki sebagai laki-laki, juga sifatnya sebagai perempuan seperti itu, yaitu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah. Ingat, di sini juga kalau Allah itu menciptakan tidak diberikan dia kita terlantar, tapi diberikannya, dipeliharanya hingga saat ini. Bagaimanakah cara Allah memelihara kita? Dikatakan di sini diberikan makanan manusia itu dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji, termasuk buah-buahan. Mana tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu? Misalnya kacang-kacangan, rajin makan sayur kan, rajin makan buah, semua itu bikin tubuh kita ini jadi baik, jadi bagus. Tidak hanya makan daging, tidak hanya makan KFC kan, tidak hanya makan ikan-ikanan, semua tumbuh-tumbuhan dan juga daging-dagingan, ikan-ikanan, susu dan yang lain-lainnya itu, semua itu termasuk kopi, termasuk coklat, itu buah biji-bijian kan, dikatakannya diberikan makanan manusia itu dari tumbuhan yang berbiji, dari tumbuh-tumbuhan, juga dari hewan-hewan tersebut. Allah memberikan itu semuanya menjadi makanan manusia. Karena makanan itu adalah makanan yang membuat menjadi kita bertumbuh dengan baik, gizi baik, tidak gizi buruk, ya kan? Dan tidak berlebih-lebihan, tapi cukup untuk membuat kita jadi saraf kita ini bisa kuat untuk memikirkan dan berakal. Dan kita kalau mempunyai akal dan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, maka kita bisa berakal membedakan yang baik dan yang jahat. Maka kebenaran bagi kita, kebenaran bagi Tuhan, dan baik bagi kita, itu ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan gitu, tapi Tuhan memeliharanya. Bukan seperti kita, misalnya kalau kita beli sebuah jam, kita enggak perhatikan apa hidup apa mati, ya hanya kita make. Ya mungkin pakaian juga seperti itu kan, enggak kita perhatikan. Nah, tetapi Tuhan tidak hanya diciptakannya manusia itu, tidak hanya diciptakannya alam ini, tetapi dijaganya, dipeliharanya, dilengkapinya semua kebutuhannya. Baik itu tumbuh-tumbuhan bertumbuh dengan baik, baik itu binatang berkembang dengan baik, terutama manusia dijaganya dengan memberi akal dan pikiran supaya bertumbuh dengan baik. Dengan demikian maka manusia itu juga harus memelihara, merawat dirinya, merawat hidupnya, dan memelihara alam yang di sekelilingnya supaya tetap sebagaimana Tuhan ciptakan baik. Itu ya, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kehidupan kita yang baik ya, untuk kehidupan kita yang baik. Jadi baik-baiklah hidupmu, jangan tidak baik-baik hidupmu, jangan bermalas-malasan, jangan tidak berpendidikan, jangan tidak merawat dirimu, tapi baik-baiklah, hidup dengan baik, karena Tuhan menciptakan kita hidup baik. Jangan melawan perintah Tuhan supaya kamu baik. Karena itu ingatlah Tuhan telah menciptakan kita dan Tuhan masih memelihara kita. Tuhan memberikannya semua dan menjaga kita supaya baik, dan kamu juga dan kita semua haruslah hidup baik sebagaimana tercipta baik hingga saat ini ya. Tercipta baik, memahami semuanya, berhikmat dari Tuhan dan memahami segala ciptaan Tuhan. Baik itu teknologinya, baik alam ini, baik segala apa yang kita miliki. Baiklah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan semua itu. Bisa paham adik-adik? Ingat ya. Oke, Allah menciptakan alam ini dan kita. Demikian manusia, Allah menciptakan manusia untuk mengisi dunia ini dengan tetap terpelihara sesuai apa yang Tuhan ciptakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan kami. Demikian kami bersukacita memiliki hikmat dan kekuatan, dan dalam keadaan
hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh memahami diri kami, memahami hidup masa depan kami, memahami alam sekitar kami, memahami ciptaan-Mu yang begitu indah dan memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, biarlah kami hidup benar dan baik, dan kami jauh dari segala kesusahan dan jauh dari kerusakan yang merusak hidup dan sekeliling kami. Tuhan, biarlah kami selalu baik-baik dan baik-baik saja, sehingga kami tenang, damai dan sukacita atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau berikan tugas kepada manusia untuk tetap memelihara ciptaan-Mu, yaitu diri kami, untuk bertumbuh dalam pengajaran Tuhan, bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan, bertumbuh memuliakan Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami seturut kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kami bersuka cita bahwa Engkau menciptakan kami adalah wajah-Mu dan serupa dengan-Mu, di mana kami menampakkan hidup kami, yaitu sifat yang daripada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kiranya dengan tangan kuasa-Mu dan hikmat-Mu, kami boleh menjalankan hidup kami dengan pemeliharaan Tuhan. Berikan kami, sebagaimana Tuhan memberikan kuasa-Mu kepada kami, demikian kami hingga saat ini. Peliharalah kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, hingga kami dapat menaklukkan segala yang merusak dan menjahati kami, dan kami tetap terpelihara di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kedaton, baik juga anak-anak sekolah minggu yang dapat mengikuti ibadah bersama orang tua mereka, bersama jemaat-Mu. Berkati hanya hidup di dalam Tuhan. Jika kami Tuhan berkekurangan dan banyak dosa, dan kami tidak hidup baik, biarlah kami Engkau perbaharui dengan kuat kuasa-Mu dan mohon pengampunan-Mu. Kuduskan kami sampai Engkau Tuhan datang di hari kedatangan-Mu, kami baik dan kudus dan benar bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup jiwa raga kami, seluruh hidup kami. Terimalah kami dan Engkau beserta dan menjaga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah mendengar renungan ya Ya. Kak ya, renungan yang luar biasa banget ya Kak. Kita Iya, Bang. sekarang mau mengumpulkan Persembahannya. persembahannya sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301 ayat yang pertama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Hanya musik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mengucapkan doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Ya adik-adik di rumah, udah selesai Kak ibadah kita hari ini ya Kak. Tapi jangan lupa minggu depan kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di Channel YouTube Marturia HKBP Kedaton. Jam berapa nih Kak? Jam 8. Ya adik-adik di rumah, walaupun kita tetap beribadah di rumah ya Kak ya, tetap harus selalu menjaga kesehatan, Rajin cuci tangan, rajin makanan sehat dan rajin minum air putih, dan jangan lupa ya Kak kalau di luar kita pakai masker. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.